saya Amelia Zahra Effendi Dan saya Nova Herlina dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan kartu utang. Apa sih utang? Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa, barang di masa mendatang kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Apa saja sih kriteria utang? Kriteria utang meliputi 1. Nominalnya jelas, 2. Pihak penerimanya jelas, 3. Berdasarkan transaksi yang terjadi di masa lalu. Apa sih kartu utang? Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Adapun transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan kartu utang. 1. Faktur yang diterima dari kreditur, 2. Memo yang diterima dari kreditur, dan yang ketiga bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Tugas bagian kartu utang. Tugas utama bagian kartu utang adalah mencatat jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit, serta memeriksa apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar dan apakah pembayaran dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Dan mutasi utang. 1. Keabsahan dokumen transaksi. 2. Dokumen transaksi dicatat dalam kartu utang kreditur yang tepat dengan jumlah rupiah yang benar. 3. Catatan dalam kartu utang menunjukkan data yang lengkap sehingga data yang diperlukan untuk penyusunan laporan utang mudah diidentifikasi. Prosedur pencatatan mutasi utang yang bisa digunakan adalah 1. Untuk tiap kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar. 2. Untuk semua kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar sebagai rekening kontrol, selain akun untuk setiap kreditur dalam buku pembantu. 3. Mutasi utang dikelola dengan prosedur utang voucher. Adapun pengertian utang lancar. Utang lancar adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Adapun utang lancar yaitu 1. Utang dagang atau utang usaha adalah utang yang muncul akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang tidak disertai perjanjian tertulis. Syarat penjualan ini biasanya mencantumkan syarat penjualan. 2. Utang wesel adalah kewajiban didukung dengan janji tertulis dengan dibayar kepada pihak lain dengan jumlah tertentu. Ada 2 jenis wesel yaitu 1. Wesel berbunga adalah selisih antara jumlah yang dibayar pada tanggal dan jumlah pinjaman yang diterima saat wesel ditandatangani. 2. Wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan. 3. Utang penghasilan adalah penerimaan untuk pembayaran barang atau jasa diserahkan kepada pihak lain pada periode yang akan datang. 4. Utang pajak atau tax payable. A. PPN kurang bayar atau plat payable. 2. Pajak penghasilan pasal 25 atau 24 adalah pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan dikelola oleh wajib pajak dengan tulis tertentu pada akhir periode fiskal. 5. Utang dividen adalah laba pemegang saham sebagai hasil dari otorisasikannya oleh rapat umum pemegang saham. 6. Utang beban atau beban utang adalah utang perusahaan manfaat tetapi perusahaan belum membayar. 1. Utang gaji dan upah adalah kewajiban perusahaan kepada karyawan dalam bentuk upah atau gaji. 2. Utang bunga. 3. Utang listrik atau telepon. 7. Pelaporan yang lancar dalam neraca adalah kelompok kewajiban yang harus dilaporkan paling atas dalam neraca. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.